Baik, selamat siang teman pajak. Eee, untuk video kali ini saya akan memberikan, penjelasan gitu ya dan tutorial bagaimana menggunakan tabel hitung, PPh 21 non-karyawan gitu ya. Nah, tapi sebelum dimulai minta tolong untuk di-subscribe buat teman-teman yang baru dapat channel ini, kemudian di komen juga jika ada pertanyaan, bingung gitu ya. Lalu untuk yang sudah subscribe jangan lupa dinyalakan notifikasinya supaya ketika saya update video terbaru terkait formula gitu ya ataupun update terkait perhitungan dan peraturan pajak yang lain misalnya, teman-teman bisa langsung dapat notifikasinya. Baik, kita geser gitu ya. Kita langsung mulai aja. Secara kategori jumlah data gitu ya, jumlah informasi yang saya rekam gitu ya dari penghasilan yang akan diterima oleh non pegawai itu kurang lebih kategorinya ada 12 gitu secara total. Ada pegawai tidak tetap yang dibayar harian, ada pegawai tetap yang dibayar bulanan, bukan pegawai. Di sini lebih kepada eh, seniman gitu ya. Kemudian ada konsultan, tenaga ahli kayak gitu. Kemudian di sini ada peserta kegiatan di mana rumusnya berbeda. Peserta program pensiun di sini dia masih bekerja tapi oleh perusahaan didaftarkan untuk mengikuti program pensiun. Lalu ada mantan pegawai gitu ya, satu itu. Nah, dari 12 kategori jenis atau objek pajak PPh 21 non-pegawai, secara umum saya rangkum itu ada 5 kategori perhitungan atau 5 kategori formula yang digunakan, gitu ya, secara umum. Dan di sini kita masih melibatkan ada ter bulanan dan ada ter harian, gitu. Jadi otomatis kita masih membutuhkan skema atau sheet ter yang ada di tabel hitung PPh 21 pegawai tetap gitu ya. Dan ada perbedaan di sini ada yang penghasilan bruto langsung dikalikan dengan ter bulanan, ada penghasilan bruto sehari kita dikalikan tarif ter harian, ada penghasilan bruto yang dikali 50% dikalikan dengan tarif pasal 17. Kemudian di sini juga ada penghasilan bruto yang dikalikan langsung tarif pasal 17 gitu. Jadi 10 juta misalnya dia dapat si non karyawan tersebut langsung dikali pasal 17-nya progresif 15, 5% dan seterusnya gitu ya. Baik, kita langsung ke tabel hitungnya aja. Kurang lebih tampilannya seperti ini, sangat sederhana dan tidak membingungkan. Saya tegaskan di sini ya, saya hanya membagikan konsep. Syukur-syukur tabel ini berlaku dan bisa digunakan karena saya sudah tes formulanya berjalan gitu ya. Tapi ini tidak baku, jadi teman-teman bisa update, bisa menambahkan kolom informasi yang dibutuhkan, seperti misalnya nomor bukti potong nantinya di situ ya. Karena nomor bukti potong ini dibutuhkan nanti ketika kita menggunakan skema impor. Kalau misalnya kita memasukkan itu ke web PPh 21 unifikasi misalnya. Tapi untuk saat ini sampai dengan hari ini ketika video ini dibuat itu belum ada gitu ya, belum bisa diakses di PPh 21-nya ini unifikasinya ya. Baik, langsung aja kita praktek gitu ya. Saya jelaskan dulu untuk masing-masing ter ini sama dengan yang ter ada di PPh 21 pegawai tetap. Kemudian di sini saya tambahkan sheet kategori. Sheet kategori ini untuk menyebutkan bisa dibilang atau teman pajak bisa gunakan sebagai referensi di mana di sini ada jenis penghasilannya, kategorinya ya. Di sini ada distributor pemasaran berjenjang yang kita sebut MLM secara umum gitu ya, agen asuransi, penjajah barang dagangan, tenaga ahli di sini bisa konsultan misalnya, seniman gitu. Lalu ada penghasilan yang tidak bisa dikategorikan yang tidak tercover sama kode-kode di sini gitu ya. Teman pajak bisa langsung pilih aja bukan pegawai lainnya gitu. Kemudian di sini yang berbeda ada dewan komisaris dan pengawas, mantan pegawai dan seterusnya. Secara umum gitu ya, setelah saya rangkum ada 5 formula yang digunakan secara kelompok gitu ya. Secara kelompok dari total 12 kode objek pajak ini untuk non pegawai, secara penggunaan formula itu ada 5 kelompoknya. Baik, untuk contohnya gitu ya, kita bicara dengan atau kita langsung praktek secara contoh gitu ya, secara contoh kita masukin karyawan, misalnya karyawan satu, misalnya yang kita gunakan adalah
pegawai tidak tetap harian. Contohnya ini kita bicara perusahaan konstruksi gitu ya. Mereka bersinggungan langsung dengan tukang harian ataupun tukang yang bukan dikontrak ya, tukang bulanan yang dibayar melalui mandor gitu, atau yang memang dipekerjakan secara bulanan tapi tidak didaftarkan sebagai pegawai perusahaan gitu ya. Nah, contohnya misalnya nih pegawai tetap harian, teman pajak itu cukup memilih aja objek pajaknya ini secara list gitu ya, secara list nanti dia akan berubah sendiri gitu secara fungsinya atau secara deskripsi, secara deskripsi sebelah kanan ini berubah gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti ini drop down-nya, nanti tinggal dipilih aja. Kita contohkan untuk pegawai tidak tetap harian. Kodenya di sini mereferensi gitu ya. Formula mana yang akan dipakai, maksudnya kurang lebih seperti itu. Jadi ini ya, untuk kolom yang sebelah sini, ini sebaiknya tidak dirubah gitu. Jadi ini mungkin diabu-abuin gitu ya. Kode ini mengaktifkan formula yang akan dipakai untuk mencari PPh 21 atas penghasilan tersebut, gitu ya. Nah, untuk yang harian atau khusus pegawai tidak tetap harian ini dipilih harian metodenya, bukan bulanan. Kita pilih harian, kemudian diisikan jumlah hari bekerjanya untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Contohnya, tukang A bekerja misalnya gitu ya, dia bekerja mendapat penghasilan 5 juta, dia bekerja selama 5 hari gitu ya. Maka perhitungan yang menjadi dasar penghasilan brutonya adalah 5 juta ini dibagi dengan penghasilan brutonya. Sorry, jumlah hari. Nah, di sini juga ada perbedaan gitu ya. Ketika penghasilannya ini gitu ya, penghasilan bruto sebelah ini tidak lebih dari 2.500.000, maka ini mengaktifkan yes, ya atau tidak gitu. Supaya kalau misalnya penghasilan PPh 21-nya, penghasilan brutonya lebih dari 2.500.000, itu perhitungannya akan berbeda. Bisa diperhatikan teman pajak ya di sini, ketika penghasilannya lebih besar dari 2.500.000 per hari, maka perhitungannya berbeda. Penghasilan brutonya dikalikan 50% dahulu, kemudian baru dikalikan tarif pasal 17. Berbeda dengan penghasilan yang diterima per hari di antara 0 sampai dengan 2.500.000 itu dikalikan penghasilan bruto harian tanpa dikali 50% ya. Penghasilan bruto harian tersebut dikalikan tarif per harian. Untuk per harian sendiri ada 2 lapis gitu ya. 0 sampai dengan 450.000 itu tarifnya 0%. Kemudian 450.000 sampai dengan 2.500.000 itu tarifnya 0,5%. Gitu ya. Balik lagi ke contoh di sini, kita bicara misalnya karena penghasilannya dia di antara, karena dia mendapat penghasilan 5 juta bekerja selama 5 hari, maka penghasilan bruto yang dikenakan adalah 1 juta. 1 juta sendiri itu berada di antara 450 sampai dengan 2.500.000. Nah, PPh yang didapat atau PPh yang terhutang untuk penghasilan tersebut senilai 5.000 gitu ya, pemotongannya. Ini untuk contoh karyawan yang harian. Nah, berbeda dengan misalnya penghasilannya ini 5 juta sama, tapi dia hanya bekerja misalnya cuma 1 hari gitu. Maka di sini berubah ya teman pajak ya. Di sini muncul kata ya. Kenapa ya? Karena penghasilannya lebih dari 2.500.000. Nah, perhitungannya sendiri berbeda gitu ya. Kalau misalnya dia di atas 2.500.000, penghasilan brutonya ini adalah DPP-nya itu 5 juta ini dikalikan dulu 50% gitu ya untuk dapat DPP. Nah, DPP ini atau kolom ini tidak boleh dihapus ya kolomnya, dan ini juga tidak, makanya saya warnain gitu. Ini untuk menjadi dasar perhitungannya saja, tapi informasinya yang dibutuhkan nanti berbeda-beda ketika kita bicara jenis pegawainya. Mana yang harus diambil brutonya atau mana yang harus diambil DPP-nya gitu ketika kita mau impor. Oke, jadi berbeda nih ketika penghasilannya dia 5 juta gitu ya, perhitungannya adalah 2.500.000 ini ya dikalikan 5%. 125.000 PPh-nya dia yang dikenakan ya.
Contohnya begitu kurang lebih, karena penghasilannya 5 juta didapat dalam 1 hari bekerja, dia otomatis dia mendapat kategori di atas 2.500.000 dan ini mengaktifkan nilainya berbeda PPh 21 yang muncul. Beda kalau misalnya kita bagi menjadi 5 hari gitu. Di sini muncul PPh 21-nya hanya 5.000. Berbeda ya. Jadi formula ini saya sudah mencoba untuk menyesuaikan gitu dengan kondisinya. Nah, misalnya lagi nih untuk eh, misalnya untuk tenaga ahli ya gitu. Misalnya saya sebagai konsultan, saya mendapat penghasilan gitu ya. Saya mendapat penghasilan dalam bentuk bulanan sebesar misalnya 15 juta gitu di dalam 1 bulan dibayar oleh klien gitu ya. Penghasilan untuk tenaga ahli sendiri di sini bukan pegawai adalah penghasilan bruto dikalikan 50% dikalikan tarif pasal 17. Maka perhitungannya adalah 15 juta ini ya kan dikali 50% dapat 7.500.000 ya. Kemudian dikalikan tarifnya 5%. Kenapa 5%? Karena dia masih di bawah gitu ya, di bawah 60 juta untuk tarifnya gitu ya teman pajak ya. Maka di sini muncul 375.000 atas penghasilan saya sebesar 15 juta dalam 1 bulan tersebut. Kurang lebih seperti ini untuk apa sih namanya tabel hitungnya. Saya tegaskan kembali, ini adalah konsep saja teman pajak ya. Ini hanya konsep, teman-teman bisa menambahkan informasi yang dibutuhkan dengan menambah sheet berikutnya gitu ya. Nah, bagaimana untuk bulan Februari dan seterusnya, Pak? Gitu ya. Untuk bulan Februari dan seterusnya, teman pajak tinggal copy sheet-nya saja, ya. Copy sheet-nya saja. Jadi tinggal di move, klik kanan pada tab Januari gitu ya, move or copy. Teman pajak tinggal checklist create copy, move to the end gitu ya. Kemudian di OK. Nah, nanti teman pajak tinggal rename aja menjadi Februari gitu ya. Jadi di sini nanti ada ini merekap informasi penghasilan non karyawan yang dipotong dalam 1 bulan. Di sini ada karyawan 1 sampai dengan terserah gitu ya. Di sini tidak terbatas untuk kolomnya gitu. Maksudnya tidak terbatas untuk jumlah karyawan dalam non karyawan dalam 1 bulan. Teman pajak bisa catat sampai dengan 1.000 ke bawah itu nggak ada masalah karena rumusnya itu hanya melekat di satu sheet. Nah, saya mau jelaskan terkait kolom 1, 2, 3 dan seterusnya ini. Yang tadi saya jelaskan di awal ya teman pajak ya, kode ini, kode 2, 3, 4, 1 dan seterusnya, dia mengaktifkan formula mana yang akan dipakai untuk perhitungan PPh 21-nya. Jadi, karena saya nggak begitu paham gitu ya secara PPh 2 untuk Excel terkait visual VB-nya gitu ya, makronya saya nggak begitu mengerti, jadi saya menggunakan istilahnya saya sebut helper perhitungan kalkulatornya gitu ya, saya menggunakan helper di sini. Ketika kodenya 2, maka dia akan mengambil rumus di sini gitu ya. Ketika kodenya 3, dia akan mengambil formula yang ini. Ketika kodenya 4, dia akan mengambil formula yang ini. Gitu teman pajak ya. Ketika misalnya kode yang diaktifkan adalah 5, maka dia akan mengambil formula yang sebelah kolom nomor 5 ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk proses penginputan data baru misalnya di sini ada misalnya kita tambah ya karyawan 13 gitu ya. Karyawan 13. Kemudian misalnya dia K3 gitu ya. Misalnya dia otomatis akan memberitahukan kelompok TER-nya dia ada berada di TER 3 gitu ya. Untuk tarifnya di sini misalnya eh, konsultan lagi gitu ya. Misalnya dokter deh kita sebutnya dokter gitu ya. Gini gitu. Tenaga ahli. Berarti dia kodenya 07, tenaga ahli kita sebut dokter gitu ya. Kemudian ininya tetap bulanan gitu ya, nggak boleh untuk yang pilih di harian hanya yang pegawai tetap harian saja dan jumlah harinya wajib diisi supaya dia bekerja formulanya. Nah, balik lagi contohnya misalnya penghasilan dia dalam 1 bulan ini 50 juta gitu ya untuk si dokter gitu ya 50 juta. Maka PPh yang dia kenakan atau PPh yang terhutang atas penghasilan dia 50 juta dalam 1 bulan tersebut adalah 1.250.000. Ini untuk perhitungannya balik lagi ya karena di sini tenaga ahli bukan pegawai, penghasilan brutonya adalah dikalikan 50% kemudian baru dikali tarif pasal 17. Jadi teman pajak
otomatis menghitung dari sini 25 juta ini dikalikan 5% gitu ya, 1.250.000. Dan formulanya ini itu tadi ya, ketika kodenya ini 4, maka dia akan mengambil informasi yang ada di helper kolom 4 gitu teman pajak ya. Jadi untuk sebelah sini ini bisa di-hide saja gitu ya misalnya, atau tetap dimunculkan untuk memastikan gitu ya, tidak ada kekeliruan formula. Jadi ketika teman pajak menambahkan row ke bawah, pastikan kolom ini terbawa juga gitu ya, biar formulanya aktif. Nah, saya akan tandai beberapa kolom gitu ya, yang sebaiknya tidak dirubah gitu penggunaannya. Jadi yang berwarna itu maksudnya teman pajak tidak perlu mengedit gitu ya, melakukan edit di situ gitu, karena sudah otomatis gitu. Jadi yang di gray ini tidak perlu lagi diedit gitu. Nah, informasi ini yang bisa diambil gitu teman pajak ya. Jadi mungkin kita bisa tambahkan di sini gitu ya, rekapan gitu. Nanti gitu ya, nanti saya coba buat gimana gitu. Jadi misalnya nih gitu ya, misalnya nih kita ambil informasi di bulan Januari gitu. Ketika kita menginput ada 5 karyawan, maka kita tinggal mengisi di sini kategorinya apa gitu ya. Misalnya dia kategorinya adalah pegawai tidak tetap harian, maka informasi mana yang akan diambil, ya itu yang akan diambil saja gitu. Misalnya penghasilannya di 5 juta, PPh 21-nya saja yang diambil. Maka kolom ini dan ini aja yang akan muncul di sheet recap gitu ya, di sheet ini gitu. Mungkin disebutnya sheet summary gitu ya, mungkin ya. Nanti saya pikirkan dulu gimana ngebuatnya gitu. Jadi nanti dalam proses skema import juga akan lebih mudah ketika kita tinggal ambil informasi dari sheet summary saja untuk bulan Januari, Februari, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu saja, diulang-ulang aja kalau nggak paham, dan dicoba langsung di-download saja filenya untuk memastikan formula dan nilai yang terhitung gitu ya, itu sesuai dengan yang diinginkan. Karena saya juga membuat formulanya ngebayang gitu bisa dibilang, menyesuaikan dengan apa yang ada di contoh gitu. Jadi kalau misalnya itu tidak sesuai dengan yang dicontoh atau tidak ada di contoh, mungkin formulanya tidak akan sama gitu maksudnya ya. Jadi minta tolong juga buat teman pajak yang lain untuk mengkoreksi gitu supaya tabel hitung dan formula yang saya gunakan juga sesuai gitu teman pajak ya. Kurang lebih seperti itu aja. Terima kasih dan selamat siang.